Di tempat-tempat lainnya kayak BLT desa itu baru yang diterima masyarakat kurang lebih baru 10%. Jadi mohon ini masyarakat juga masih menunggu, menanyakan kepada aparat di desa, baik RT RW maupun kepala desa. Dan Pagi hari ini kantor pos Jalan Juanda Bogor akan melakukan penyaluran bansos tunai yang pertama di Kota Bogor. Ada sekitar 170 penerima bansos yang akan menerima bansos tunai senilai 600.000 untuk tahap pertama. Dari 3 tahap yang akan disalurkan kepada mereka, mudah-mudahan semua lancar dan Bapak Presiden juga akan meninjau langsung acara pagi hari ini. Insya Allah semua berjalan lancar. Ya, tentunya kami dari Kementerian Sosial sesuai juga dengan instruksi Bapak Presiden, kegiatan-kegiatan penyaluran bansos seperti ini tetap harus menerapkan protokol kesehatan ya, physical distancing. Kita tidak ingin membuat kerumunan-kerumunan sehingga kemungkinan penyebaran COVID-19-nya menjadi lebih besar begitu ya. Tetap harus melakukan protokol kesehatan yang berlaku. Sebelum terkena dampak, saya karyawan perusahaan swasta bergerak di bidang retail. Namun setelah kena dampak, saya itu termasuk orang yang kena dampak, karyawan kena dampak juga. Saya termasuk karyawan dirumahkan. Saya sendiri juga sekarang sedang menunggu lahiran anak kedua. Jadinya ya lebih saya lebih was-was juga gitu, karena kan karena ada hal yang harus saya siapkan. Nggak menentu lah ya dengan kondisi COVID-19 ini. Jadi yang nganggur lah selama ini, tidak ada penghasilan apa-apa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Pak Presiden, Pak Jokowi, saya dikasih bantuan. Alhamdulillahirrahmanirrahim buat keperluan lebaran ya. Saya sangat berterima kasih dengan adanya seperti ini ya. Setidaknya sangat meringankan juga, membantu, dan mudah-mudahan sebenarnya yang utama sih kita sebenarnya COVID-nya itu dampaknya segera hilang lah. Alhamdulillah, jadi terbantu sekali karena dengan kondisi seperti ini kami mendapat bantuan ini. Alhamdulillah, syukurillah. Terima kasih kepada pemerintah yang telah membantu kami dalam situasi yang tidak menentu ini. Mudah-mudahan cepat selesailah COVID-19 ini. Saya sangat berterima kasih atas bantuan Bapak ini. Semoga Bapak panjang umur, sehat, dan banyak rezeki mungkin ya Bapak ya. Banyak. Terima kasih Pak. Doakan saya sehat Pak. pagi hari ini saya ingin memastikan, mengecek pembagian bantuan sosial tunai BST pada masyarakat, dan hari ini yang saya cek ada di kantor pos Kota Bogor. Saya melihat tadi semuanya berjalan dengan baik, antriannya bagus, dengan jaga jarak yang baik, semuanya pakai masker, dan sebelum uangnya diberi pun juga tangan dibersihkan dengan hand sanitizer. Saya kira protokol-protokol kesehatan seperti itu yang memang harus terus kita jalankan. Bantuan sosial yang telah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat memang sangat banyak. Ada
PKH, kemudian ada kartu sembako, kemudian ada bantuan sosial tunai, kemudian ada BPNT, ada BLT desa, memang banyak sekali. Sehingga kita harapkan ini bisa menjangkau kurang lebih 55% dari penduduk kita. Baik itu yang kurang mampu maupun yang terkena dampak dari pandemi COVID. Dan kita harapkan dengan adanya bantuan sosial ini kita bisa menguatkan, memperkuat daya beli masyarakat sehingga nanti konsumsi domestik kita, domestic consumption kita juga menjadi normal kembali. Itu yang kita harapkan. Dan memang belum, untuk tahapan pertama memang belum 100% selesai. Kalau tadi yang di sini, ini adalah hari terakhir, sudah selesai. Di tempat-tempat lain yang saya cek memang, misalnya kayak BLT desa itu baru yang diterima masyarakat kurang lebih baru 10%. Jadi mohon ini masyarakat juga masih menunggu, menanyakan kepada aparat di desa, baik RT, RW maupun kepala desa. Dan saya juga sangat senang kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sampai ke desa sangat baik, meskipun karena ini juga sesuatu hal yang sangat mendadak karena pandemi COVID, memang ada 1, 2, 3 yang berkaitan dengan data itu masih belum bisa diperbaiki. Tapi saya kira nanti pada tahapan kedua bulan depan sudah akan, insya Allah akan lebih baik lagi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu Menteri, dan kepala lembaga yang hadir. Ini sudah yang ketiga kita berbicara masalah bahan pokok, karena urusan stok, ketersediaan, dan harga ini, stabilitas harga ini penting terus kita monitor setiap hari, setiap minggu. Seperti yang sudah sering saya sampaikan, hati-hati dengan peringatan FAO mengenai krisis pangan karena pandemi COVID. Saya melihat laporan dari BPS di bulan April, bahan pangan justru mengalami deflasi sebesar 0,13%. Ini ada indikasi penurunan permintaan bahan-bahan pangan. Dan artinya daya beli masyarakat menurun. Oleh sebab itu pemerintah telah meluncurkan bantuan sosial tunai untuk 9 juta keluarga, BLT desa dari dana desa untuk 11 juta keluarga, ada kartu sembako, ada PKH, juga ada padat karya tunai, dan kita harapkan ini akan meningkatkan daya beli masyarakat. Saya melihat yang berkaitan dengan ketersediaan dan stabilitas harga, ada dua mungkin yang ingin saya soroti, yaitu bawang merah yang harga rata-rata nasionalnya masih di angka 51.000, masih jauh dari harga acuan untuk bawang merah, yaitu 32.000. Kemudian juga gula pasir sampai saat ini, seperti ini terus saya kejar, sampai saat ini harga juga masih 17.000 sampai 17.500, padahal HET masih, HET harusnya itu di 12.500. Oleh sebab itu saya ingin ini dilihat masalahnya
ada di mana, apakah urusan distribusi atau memang stoknya yang kurang, atau ada yang sengaja mempermainkan harga untuk sebuah keuntungan yang besar. Saya minta betul-betul dicek di lapangan, dikontrol, sehingga harga semuanya bisa terkendali dan masyarakat bisa menaikkan daya belinya. Saya rasa itu sebagai pengantar.